ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah SWT, kali ini kita memulai mengaji surah baru ya. Saya mengambil surah Adz-Dzariyat. Ini satu surah yang belum pernah kita kaji biar ada kebaruan lah dari sesuatu yang belum pernah kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'. Kita sampai ayat ke-6 saja insyaallah ya. Surah ini diawali dengan sumpah ya, yaitu Allah bersumpah dengan dzariyat, hamilat, jariyat, muqassimah. Prinsip yang pertama, semua bentuk at yang belakangnya at itu sebenarnya adalah kata sifat ya. Seperti al-adiyat, al-mursalat, itu semuanya kata sifat sebenarnya. Lah, kata sifat itu hanya akan punya makna ketika dia digandengkan dengan kata benda lah gitu toh. Karena kata sifat itu fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Maka kalau kata sifat itu berdiri sendiri, tidak ada kata benda yang disebut, itu menimbulkan kebingungan tersendiri gitu. Kenapa kok kemudian ada kata sifat yang dipakai tetapi tidak disebutkan kata bendanya. Itulah mengapa kemudian terjadi banyak perbedaan. Misalnya kayak al-adiyat, itu banyak perbedaan di kalangan para ulama. Ada menyatakan Sayyidina Ali misalnya menyatakan unta, mufassirin yang lain menyatakan kuda, dan seterusnya ya. Kenapa? Ya karena tidak ada objeknya. Kalau saya menyatakan begini misalnya ya, saya menyatakan red house. Nah itu jelas kuda merah. Jadi merah itu menjelaskan kuda. Tapi kalau saya menyatakan the red one, itu kan ambigu toh ngoniku. The red one, yang merah. Apa nih yang merah? Lah gitu toh. Karena tidak ada kata bendanya gitu. Meskipun kalau dalam bahasa Inggris digunakan kata one itu, tapi tetap orang akan bertanya lebih lanjut. The red one. What is the red one? Nah gitu. Tapi kalau saya menjelaskan the red house, udah jelas rumah merah. Ya, the red mosque misalnya, masjid merah, jelas. Nah, ini menarik. Ini sama dengan al-adiyat, sama dengan mursalat. Ya, Quran juga menyatakan hal yang sama di ayat ini. Wadz-dzariyati dzarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra, gitu ya. Yang pertama, dzariyat ini kita lihat dulu secara kebahasaan ya. Kata dzariyat ini dari 3 huruf ya, dzal, ra, wa sama wawu. Makna dasarnya adalah sesuatu yang tinggi. Jadi kalau sesuatu itu meninggi, nah itu namanya disebut dengan dzarwun ya kalau tinggi begini. Atau sesuatu yang berada di ujung dua benda, seperti kalau kita pakai buat manah itu loh busur. Lah ujung busur dari titik ujung ke ujung yang lain, ujungnya itu juga disebut dengan dzarwun juga ya, dan seterusnya ya. Lah dari sini maknanya kemudian dzariyat itu sesuatu yang meninggi dan kemudian menyebar. Makanya kalau kita misalnya ada tisu yang kemudian kita remet-remet, terus kemudian kita terbangkan, dibawa oleh angin, menerbang ke tinggi dan menyebar ke seluruh arah. Nah, ini pun juga namanya dzarwun. Ya, namanya dzarwun. Nah, Quran menggunakan itu. Tapi apa yang dimaksud di sini? Sesuatu yang meninggi dan menyebar itu. Apa nih? Udah disebutin oleh Al-Quranul Karim. Menarik ya. Jadi wadz-dzariyati dzarwa. Itu secara bahasa dulu. Hamilatil wiqra, yang membawa. Hamilat yang membawa juga kata sifat. Bawa apa? Wiqron. Wiqron itu
sesuatu yang berat, namanya wiqra, seperti Quran menyatakan wa fi adhanihim waqra, dan di telinga mereka itu ada waqra, ya, ada penyumbat sehingga tidak bisa lagi masuk apapun saja, namanya wiqra. Beban yang sangat berat itu namanya wiqra, sesuatu yang membawa beban yang berat. Semuanya kan ini bikin pertanyaan besar toh, Rek. Sesuatu yang tinggi dan menyebar, opo itu? Sesuatu yang membawa sesuatu yang berat, itu juga menimbulkan pertanyaan. Yang ketiga, wal jariyati yusra. Jariyat sesuatu yang berjalan, yusra dengan mudah. Ya, secara bahasa dulu ya. Wal muqassimati amra, dan wal muqassimat, dan yang membagi-bagi persoalan, atau bagi-bagi ketentuan, atau bagi-bagi takdir, boleh aja ya. Nah, terus apa ini maknanya semuanya ini? Ini menarik karena kalau kita pikirkan, ayat ini membuka banyak pertanyaan. Kalau kita buka tafsir, kesel kita melihat bagaimana para ulama memberikan pendapatnya. Tapi saya ngambil satu saja dari Sayyidina Ali yang menarik. Ada riwayat dari Sayyidina Ali, an Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib annahu sa'ida mimbarul Kufah. Ya, Sayyidina Ali berdiri di mimbarnya Kufah karena beliau kan pemerintahannya dipindah ke Kufah, ya, dari Madinah ke Kufah. Faqala, kata Sayyidina Ali, la tas'aluni an ayatin fi kitabillah wala an sunnati an Rasulillah illa amba'atkum illa amba'tukum bidzalik, kata dia. Kata Sayyidina Ali, sekarang kata dia, hilang san. Aduh. Bentar. Ini online. Oke. Wal hamil. Oke. Kata Sayyidina Ali, kata dia, tidaklah bertanya kamu sekarang ini tentang Al-Quranul Karim, tentang sunnah Rasulullah, kecuali saya akan menjelaskannya. Ibaratnya Sayyidina Ali bilang begini, wes saiki mumpung ada kesempatan, silakan bertanya kepada saya tentang Al-Quran, tentang sunnahnya Rasulullah. Illa amba'tukum bidzalik, kecuali aku akan menjelaskan kepada kalian. Ya. Ini de Ibnu Katsir ya. Faqama ilaihi Ibnul Qawwa, ya. Kemudian berdiri seseorang namanya Ibnul Qawwa atau Qawwa, ya. Nah, Ibnul Qawwa, hilang mana? Ibnul Qawwa kemudian bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Apa pertanyaannya? Kata dia, la tas'aluni, keliru aku. Masya Allah, cek repote. Cek hilang rek. Ndi wis. Ma makna qaulihi ta'ala, kata dia, apakah makna dari ayat Allah wa dzariyati dzarwa? Sayyidina Ali menjawab ar-rih, angin, kata Sayyidina Ali. Qala, lah kalau maknanya fal hamilati wiqra, apa maknanya? Kata Sayyidina Ali adalah as-sahab, cloud, ya, awan. Dan tebak ya, kamu kalau untuk awan itu, pikiran kamu, awan itu enteng atau abot, Rek? Kayak enteng ya, karena makanya seringan awan. Awan itu, Rek, itu ada yang 20 ton, ada yang 200 ton. Berarti berat sekali awan itu. Jangan dikira awan itu ringan ya. Awan itu wabot ya, karena dia menyimpan, kalau kamu pingin paham kira-kira satu kali hujan itu berapa ton air yang dicurahkan. Jadi gitu, dia berat sekali itu. Makanya ada jenis awan yang kalau nabrak itu bisa pesawat bisa jatuh dan seterusnya macam-macam. Jadi menarik kalau kita pikirkan. Kecuali kalau kita berusaha di atasnya awan, ya itu makanya kata Mbah Mun, salah satu makna sama itu kata Mbah Mun adalah ya langit yang di atas ini, yaitu awan, kata Mbah Mun. Karena itu kalau kita karena kata Mbah Mun mengartikan wa anzalna minas samaa'i ma'an, itu maksudnya ya awan itu. Karena kalau kita naik pesawat di atasnya awan tidak udanan, kata dia itu. Karena udan itu dari awan. Makanya
as-sama kata Mbak Mun salah satunya adalah maknanya awan, tidak selalu bermakna langit. Ya, wallahu a'lam. Jadi Sayyidina Ali menyatakan yang dimaksud dengan hamilati wiqra adalah awan, sahab ya atau cloud. Wadzariyati dzarwa falhamilati falhamilati wiqra faljariyati yusra. Ditanya lagi, terus apa yang dimaksud dengan jariyati yusra? Qala as-sufun, kapal ada dia. Qala bertanya lagi, falmuqassimati amra. Terus apa yang dimaksud dengan yang membagi-bagi ketentuan, ketetapan, urusan Sayyidina Ali al-malaikah, malaikat. Nah, sekarang kita pikirkan ya. Saya tidak ngambil semuanya, kepanjangan ada banyak pendapatnya. Tapi kalau sampean pikirkan dari beberapa pendapat itu, menarik untuk dipikirkan begini. Sayyidina Ali menyebut 4 hal ini semuanya berbeda. Dzariyati dzarwa, angin. Hamilati wiqra, awan. Faljariyati yusra, apa? Kapal. Falmuqassimati amra, apa? Malaikat. Lah, 4-4-nya sesuatu yang berbeda. Dan itu kalau kita perhatikan bentuk ayatnya, itu tidak sesuai. Kenapa? Karena satu. Yang lain, ya gini, di dalam Al-Quran itu, kalau menggunakan wawu atof, itu berarti sesuatunya berbeda. Tapi kalau menggunakan fa, itu berarti tidak berbeda. Kamu lihat 4 ayat ini ya. Yang hanya pertama saja menggunakan wa. Wadzariyati dzarwa. Habis itu fa semuanya. Falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Lah kalau semuanya fa, itu berarti barangnya sama. Tidak boleh berbeda. Kayak gini dalam bahasa Inggris. Biar masuk kamu logikanya ke bahasa Inggris. I and Makhrus. Lah berarti saya dan Makhrus 2 orang yang berbeda. Kenapa? Karena dikasih wa. Dikasih n. Gitu ya. I and Makhrus. Berarti 2 orang yang berbeda ini. Tapi kalau saya gini, I eat, then sleep, then raise up, then berarti saya tetap itu. Karena cuma then. Namanya fa. Itu maksudnya. Tapi duduk fu fa. Beda mana lah itu ya. Jadi maksudnya ono fa itu itu tidak menunjukkan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi sama semuanya seperti al-adiyat itu sama. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal semuanya fa. Berarti dia sama sebenarnya. Barangnya itu sama, nounnya itu sama gitu loh. Nah, gimana kita menganggap pendapatnya Sayyidina Ali ini? Sayyidina Ali kan Madinatul Ilm, Ustaz. Terus ya apa pendapatnya kok begitu? Nah, ini menarik para ulama tafsir itu membicarakan hal tersebut. Karena mestinya kalau menggunakan fa harusnya bendanya sama, yaitu sesuatu yang sama. Nah, ternyata kalau kita pikirkan Sayyidina Ali tadi menafsiri dzariyati dzarwan apa? Ar-riyah, angin ya. Karena gini, kalau kamu tinggal di daerah berpasir mesti gampang memahami dzariyati dzarwa. Angin itu kalau datang, dia akan menerbangkan sesuatu ke atas. Apa itu sesuatu ke atas? Debu. Nah gitu dah. Pasir itu kalau datang angin puting beliung atau datang angin, maka pasir itu akan dibawa membumbung tinggi dan disebarkan ke seluruh arah. Ya, dipencarkan begitu. Namanya dzariyati dzarwa. Ya, yang pertama. Kalau falhamilati wiqra, kenapa kok dimaknai dengan awan ya? Karena sebenarnya juga angin. Karena awan itulah yang digerakkan oleh angin. Oh, berarti kalau gitu masih nyambung. Karena falhamilati wiqra, dan awan yang membawa beban yang berat yang juga digerakkan oleh angin. Karena awan itu akan berada di mana, nanti kayak apa, itu angin yang menggerakkan. Masya Allah, berarti ini semuanya tentang angin. Faljariyati yusra, dan kemudian, ini kapal Ustaz. Iya, kapal itu, apalagi kalau zaman dahulu ya, bergerak karena apa? Angin. Oh, berarti nyambung, karena jariyat itu, jaro yajri, kan berjalan toh, Jariyat itu demi kapal-kapal yang berjalan dengan mudah. Kenapa? Karena dibawa oleh angin.
Masya Allah itu. Dan yang terakhir wal muqassimati amra, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi ketentuan, yang membawa takdir, yang membawa perkara-perkara. Kalau kita kaitan dengan angin, malaikat yang menentukan kapan hujan di sana, kapan kering, di mana hujan, itu bagian dari muqassimati amra. Dan sama kalau kita kaitin ini juga berkenaan dengan angin, karena bagikan, oke, kawan kamu bergerak ke sana, kata malaikat, ke Malang hujan sana, Purwodadi terang, ndak hujan, dan seterusnya. Sana kamu, itu namanya muqassimati amra. Jadi kalau kita lihat ternyata semuanya juga menjelaskan tentang satu hal, ya, yaitu tentang angin. Ya, Allah bersumpah dengan pengaturan yang Allah berikan kepada angin itu. Ya, angin yang bisa menerbangkan sesuatu hingga menyebar ke atas, atau sampai nanti awan menggerakkan awan sehingga turun hujan. Ya, kapal di lautan bisa bergerak. Ya, rizki Allah kemudian bisa terbagi. Bayangin kalau tidak ada hujan. Ya, Masya Allah. Ya. Allah itu menciptakan air, ya. Satu-satunya planet yang air itu akan minimal hampir sama terus jumlahnya, itu bumi. Karena Allah bikin daur yang menarik. Ya. Jadi air di bumi itu kemudian nanti diuapkan, tapi tidak hilang karena dia berada di awan. Gitu. Kenapa kok harus diatur? Bayangin kalau tidak diatur oleh Allah. Ya, maka diatur, ditaruh di gunung sana hujan sehingga dia jadi salju. Yang di sana ditaruh jadi apa? Dan seterusnya diatur oleh Allah SWT. Dan ada yang sebagian sudah diturunkan, dimasukkan ke dalam bumi. Nah, semuanya itu untuk apa? Biar nanti ada orang yang di gunung sana, nanti kalau kena matahari, saljunya mengalir sedikit, terus jadi air sungai, dan seterusnya. Manusia bisa menggunakan. Di tempat yang tidak ada aliran sungai, airnya dimasukin ke tanah sama Allah, sehingga bisa dijadikan sumur untuk diambil. Tetapi nanti begitu digunain, menguap lagi, terus ngoten siklusnya itu. Dan tidak pernah berubah, Masya Allah ya. Hampir jumlah air itu di bumi hampir selalu konstan, meskipun tidak selalu pasti ya. Tapi itu salah satu kenapa akan ada sustainability kehidupan di dunia itu. Karena Allah menjaga air. Bayangin kalau air hilang, wassalam kita, tidak ada yang bisa hidup. Ya, gimana ceritanya itu matahari yang menguapkan air tapi tidak bisa menghilangkan air tersebut. Ya. Innama tu'aduna la shadiq wa inna dina lawaqi. Sudah maghrib ya. Tidak apa-apa wis 4 ayat dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Karena saya harus ke Al-Firdaus ya. Jadi itu saja. Tidak apa-apa untuk sebentar, insyaallah di pertemuan mendatang agak banyak. Semoga ada manfaatnya dan Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.